Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, saya melanjuti acara podcast bagaimana membangun sosial media yang berhubungan dengan muslim. Ya, jadi membangun YouTube channel, entah itu TikTok, entah itu Instagram, Facebook, segala macam ya. Nah, tadi kan sudah sebelumnya dipandu oleh Kang Erik dari Mualaf Channel, dan sekarang saya yang membantu untuk sesi Q&A, question and answers. Ya, saya Kiki dari Project Muslim. Lumayan promosi ya. Promosi mulu. Nah, kita sebelum memulai Q&A, ada batasan-batasan nggak sih Kok untuk bertanya-tanya tentang sosial media yang harus dibangun? Ada apa? Batasan-batasan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oh, batasan-batasan maksudnya dalam arti pada waktu kita berkiprah di media sosial gitu? Iya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau ditanya batasan-batasan apa di dalam kita berkiprah di dalam media sosial, tentu saja batasan-batasannya kita harus kembali ke Quran. Nah, di Quran juga ada batasan-batasan buat kita, apalagi ketika kita berkiprah di media sosial yang bersinggungan dengan iman orang lain. Okay. Yang pertama-tama adalah apa? Kita tidak boleh menghina Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul kita. Maksudnya gimana? Kok kita menghina Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul? Maksudnya adalah kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Karena kalau kita menghina sesembahan orang lain, jatuh-jatuhnya nanti orang itu bisa menghina Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul kita. Makanya kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Itu maksudnya gitu. Yang kedua, kita tidak boleh di dalam lintas agama nih, kita tidak boleh berdebat kecuali dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik yang bagaimana? Ya salah satunya adalah tidak boleh menghina sesembahan mereka, dan juga kita tidak boleh menghina pribadi orang. Nah, pribadi orang tidak boleh diserang. Yang boleh diserang, yang boleh diinjak-injak itu argumennya. Nah, ya, argumen mereka kita boleh serang, kita boleh injak-injak. Tetapi maksudnya dalam rangka juga ketika kita menyerang argumen mereka, kita juga harus punya argumen yang kuat. Nah, argumen kita yang kuat itu harus berdalil, nggak boleh asumsi. Ya. Kenapa kita harus berdalil? Karena kalau kita berasumsi kan bisa salah dengan ajaran kita sendiri. Karena pada waktu kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda iman, selain kita mewakili diri kita sendiri, kita mungkin juga mewakili organisasi, kita juga mewakili Islam dalam hal ini gitu. Jadi hati-hati ketika kita berdialog dengan orang yang beda iman, kita tuh sedang mewakili agama kita. Sebelum kita terjun ke ranah itu, ya sebisa mungkin kita harus perkuat dulu pengetahuan kita gitu. Ya, yaitu kira-kira batasan-batasannya. Jadi itu kan di dalam Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu dan masih applicable sampai sekarang ya Pak? Iya. Luar biasa ya. Iya. Mungkin ada tambahan dari Kang Asep, silakan Kang Asep. Bismillah. Tadi batasan dalam sosial media supaya kita ada apa ya? Jangan sampai melewati batas itu supaya masih tetap baik dalam menyampaikannya gitu. Ya. Baik, kalau tadi kan dari Kodoni dari sisi isi kontennya ya, maksudnya dari sisi substansinya ya. Pesannya adalah tentang kristologi dan sebagainya supaya tidak overlapping, maksudnya begitu kan ya. Betul. Nah, kalau dari saya dari sisi bagaimana seorang konten kreatornya. Jadi pertama pokoknya tadi sudah dijelaskan dari sisi substansinya, tidak boleh menghina dan lain-lain. Nah, karena kita di negara yang punya ada hukum gitu ya, ya jelas kita harus mengikuti peraturan yang ada. Misal kita menghindari pasal-pasal yang memang itu ada kaitannya gitu ya. Ya tadi penistaan, terus mencemarkan nama baik, kebohongan dan sebagainya. Itu sih. Ya, kita juga jangan lupa bahwa konten yang kita sajikan adalah konten edukasi. Nah, karena judulnya edukasi berarti kan mendidik dengan cara yang baik begitu. Jadi bohong nggak boleh? Nggak boleh.
bohong untuk memberikan kesaksian itu nggak boleh. Kita bercanda aja itu misalkan, nah di situ ada gondoruonya nggak ada loh. Itu nggak boleh dalam Islam. Oh, gitu. Berbohong itu nggak boleh, walaupun itu bercanda, harta bercanda nggak boleh, apalagi memberikan kesaksian itu nggak boleh. Oke. Jadi kita on the track aja, kita bikin konten on the track, kita ikuti komunitas YouTube. Kita kan sosial media di YouTube dulu nih, karena saya fokusnya di YouTube. Kalau di TikTok dan lainnya kan mesti banyak tuh teman-teman yang lain mungkin yang lebih ahli. Nah, ikutin apa maunya YouTube, terus ikutin apa maunya negara. Oke. Selesai. Tambahan boleh ya? Boleh. Tambahannya. Boleh nggak sih kita berkiprah di media sosial yang bersinggungan dengan iman orang lain? Dalam hal Islam dan Kristen boleh. Dan itu wajib. Kenapa? Karena salah satu nabi kita dalam tanda kutip difitnah jadi Tuhan. Betul nggak? Betul. Yaitu karena salah satu nabi kita, nabi kesayangan kita difitnah jadi Tuhan, makanya kita perlu membela juga. Kita perlu meluruskan. Iya. Siapa tuh nabinya? Beliau bukan Tuhan loh. Gitu. Iya. Karena di dalam Quran juga kan ada pertanyaan-pertanyaan dan dialog-dialog seperti itu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan ada dialog kepada Nabi Isa putra Maryam yang bertanya, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu menjadi sesembahan? Itu kan juga ya sedang ngomongin itu gitu loh. Jadi kita boleh membela nabi kita, justru kita wajib. Oh iya. Jadi sebenarnya kayak klarifikasi gitu ya, Pak. Nah, benar nggak? Iya dong. Benar ya. Kalian mengklarifikasi. Karena begini, tetapi maksud saya gini, ketika kita membela nabi kita, jangan sampai kita membela sesembahan mereka. Oke, mereka menyembah nabi kita juga kan, yang sedang dijadikan Tuhan. Ketika kita mengklarifikasi, kita jangan sampai jangan sampai menghina sesembahan mereka. Iya benar. Kalau kita menghina berarti kita menghina nabi kita sama sendiri. juga, iya. Sama juga kita sedang menghina nabi kita. Jadi sebenarnya yang intinya Yesus alaihissalam itu sama dengan Isa alaihissalam ya. Sama. Jadi nggak boleh menghina walaupun sebutannya namanya Yesus gitu. Iya. Enggak gini. Di Quran terjemahan bahasa Inggris kan ada Quran terjemahan bahasa Inggris. Juga Isa Al-Masih juga diterjemahkan dengan Jesus Christ. Oh, maksudnya di Quran yang di Eropa dan di Amerika gitu ya, Pak ya? Iya. Jadi kita tidak usah alergi atau takut menyebutkan bahwa Isa alaihissalam itu adalah Jesus Christ. Karena penerjemah Quran dalam bahasa Inggris juga menerjemahkan Isa alaihissalam menjadi Jesus Christ. Oh, bukan Yesus, bukan Isa ya, tapi Jesus ya. Terjemahannya Jesus ya. Iya. Jadi kalau bedanya gini, kalau kita menyebutkan kata Jesus, bedanya dengan mereka, kita menyebutkan Jesus, kita tambahin dengan alaihissalam. Oh iya. Oke. Gitu. Iya. Oke, silakan Kang Asep, ada tambahan lagi? Ada yang mau nanya katanya? Ini kita udah mulai sesi pertanyaan ya. Silakan. Sebutkan nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari Bintaro. Saya ingin bertanya kepada Pak Dodi mengenai silsilah Yeshua Hamasiah atau Nabi Isa atau Yesus. Karena menurut Matius dan menurut Lukas itu berbeda. Kalau menurut Matius itu kan melalui Salomo atau Sulaiman. Sedangkan kalau dari Lukas dari Nathan. Itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Ini bisa 2 jam ini jawabnya. Panjang ya. Singkat aja mungkin. Tapi kalau singkatnya gini, di dalam kitab Kristen itu ada perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru ada 4 gospel: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dodi, maaf agak dekat Kurang lagi. Sember, nggak sember suaranya. Enggak. Nah, dari 4 gospel itu ada 2 gospel yang menceritakan tentang silsilah Yesus dan kronologi kelahiran Yesus, ya kan? Di Matius, nah ini kalau yang mau mencatat boleh nih. Di Matius, Maria dan Yesus kan bertunangan. Ya. Setelah Yusuf tahu bahwa Maria sudah mengandung dari Roh Kudus, akhirnya Yusuf menikahi Maria, oke? Tetapi keduanya itu dari awal mula sudah tinggal di daerah Yudea. Yudea itu berarti Palestina Selatan ya, bagian selatan. Daerah selatan namanya Yudea, bagian utara namanya Galilea. Kedua orang ini, pasangan suami istri ini tinggalnya di Yudea. Kemudian ketika Maria mengandung Yesus, melahirkan Yesus di kota kecil namanya Bethlehem. Bethlehem tidak jauh dari Yerusalem. Setelah lahir, datanglah 3 orang Majus dari timur.
mendatangi Raja Herodes Agung, bertanya di manakah anak itu, karena anak itu yang menjadi raja nanti katanya. Terus setelah orang-orang Majus itu mengunjungi Yesus, memberikan persembahan, mereka tidak kembali kepada Herodes untuk melaporkan, tetapi mereka langsung kembali ke negeri mereka. Gara-gara itu Raja Herodes Agung marah. Terus dia bilang, memerintahkan tentaranya untuk membunuh semua anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Habis itu karena mau dibunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah, Yusuf membawa Maria dan Yesus dari mana? Bethlehem. Dari Bethlehem atau dari Yudea. Kemana? Ke Mesir. Ke Mesir. Setelah di Mesir mereka tinggal, terus mereka setelah berapa lama mendengar kabar bahwa Raja Herodes meninggal. Digantikan oleh anaknya bernama Arkelaus. Terus mereka pulang ke Palestina, tapi karena takut mereka tidak tinggal di Bethlehem, tinggalnya di Galilea, di kota Nazaret. Teman-teman nanti boleh cek apa yang saya omongin ini tertulis apa enggak di Gospel Matius ya. Itu Matius. Yang di Lukas, Yusuf dan Maria tinggalnya di Nazaret, Galilea di utara. Jadi kalau yang Matius, Yusuf dan Maria tinggal di selatan, di Yerusalem atau Yudea. Kalau yang di Lukas, Yusuf dan Maria tinggalnya di utara, di Galilea. Ketika zaman Kaisar Augustus, di mana pada waktu itu Kirenius menjadi wali negeri Syria, diadakan sensus. Nah, untuk mendatangi sensus itu, Yusuf dan Maria datang dari Nazaret ke Yudea. Ketika sampai di Yudea, waktunya Maria melahirkan. Ketika lahirnya di Bethlehem. Jadi lahirnya sama-sama di Bethlehem nih. Terus setelah lahir di Bethlehem, usia 8 hari Yesus disunat. Ketika kurang lebih sudah 2 bulan, ibunya Yesus sudah tahir, ya, setelah melahirkan, Yesus diserahkan ke bait Allah tulisannya. Setelah diserahkan, Yusuf membawa Maria dan Yesus kembali ke Nazaret di utara. Kelihatan nggak perbedaannya? Kelihatan kan? Berarti kalau di Matius, Yusuf Maria dan Yesus dari Bethlehem ke Mesir, dari Mesir kembalinya nggak ke Yudea tapi ke Nazaret. Kalau yang di Lukas, Yusuf dan Maria tinggalnya di Nazaret, harus pergi ke Yudea untuk sensus. Setelah lahir di Bethlehem, setelah selesai urusan, mereka kembalinya ke Nazaret lagi. Ada beda kan? Ada. Walaupun namanya sama, Yusuf, Maria, Yesus, namanya sama, tetapi kronologinya berbeda. Pertama itu. Yang kedua, Raja Herodes Agung, ini menurut kalangan orang Kristen sendiri nih, matinya tahun 4 sebelum Masehi. Ya, ada Bible yang ada catatan kakinya bahwa Raja Herodes Agung meninggal tahun 4 sebelum tarikh Masehi. Ada Bible-nya, saya punya bukti fisiknya. Kalau Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi dan dia memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah, berarti Yesusnya lahir tahun berapa kira-kira? Maksimal. Tahun 2. Mundur dong. Kan 4 Masehi kan? 4 Masehi mati nih, sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi, Herodes Agung mati. Berarti Yesus lahirnya tahun berapa? Berarti kan sebelum 6. tahun 4 sebelum Masehi. 6 sebelum Masehi. Maksimal tahun 6 lah. Ya. 6 sebelum Masehi. Yesus nih lahirnya nih. Di Lukas, yang namanya tadi Kirenius menjadi wali negeri Syria, itu semua ahli sejarah mengatakan bahwa dia menjadi wali negeri Syria itu tahun 6 Masehi. Ya, ketika dia harus melucuti anaknya Herodes Agung. Tadi yang menggantikan Herodes Agung namanya kan Arkelaus. Kirenius menjadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi untuk melucuti Arkelaus, untuk dicopot dari jabatannya. Kudeta. Herodes Agung dan Arkelaus ini kan raja bonekanya Romawi untuk Yudea gitu loh. Jadi ada selisih jarak 6 sebelum Masehi dan 6 Masehi berapa? 12 tahun. Pertanyaannya ada berapa Yesus? Di Matius dan Lukas. Gitu ya. Itu aja udah kontradiksi ya? Itu aja udah kontradiksi ya? Itu adalah kontradiksi yang selama ratusan tahun dicoba direkonsiliasi di kalangan Kristen sendiri sampai sekarang belum kelar-kelar gitu. Pertanyaannya itu kok tadi yang masalah keturunannya itu yang Salomo. Silsilah ya. Kalau yang di Matius diceritakan bahwa Yesus
berasal sampai keturunannya sampai ke Daud, tapi melalui jalur Salomo anaknya. Kalau yang di Lukas diceritakan Yesus keturunan dari Daud, tapi melalui jalur Nathan. Jumlah nama-namanya aja di dalam Matius dan Lukas itu berbeda, ya. Nama-namanya juga berbeda. Kalau tradisi Kristen mengatakan bahwa kalau yang di Matius itu jalurnya adalah jalur melalui Yusuf ayahnya, oke? Karena memang dipercaya Yusuf ini adalah keturunan Daud langsung melalui Salomo. Kalau yang di Lukas, kenapa Nathan? Karena dianggap itu adalah jalur melalui ibunya Maria, melalui Nathan. Tetapi sebenarnya di situ pun sudah ada perbedaan jumlah nama-namanya, jumlah generasinya juga berbeda. Ada keterangan juga di Matius bahwa dari mulai Abraham sampai Daud itu 14 generasi, dari Daud sampai pembuangan Babel juga 14 generasi, dari pembuangan Babel sampai ke Yesus juga 14 generasi. Tapi ternyata kalau kita hitung, Abraham ke Daud benar 14 generasi, Daud ke pembuangan Babel benar 14 generasi, tapi dari pembuangan Babel sampai ke Yesus cuma 13 generasi. Nah, itu udah ada kesalahan. Ya. Kenapa Matius menggunakan angka 14, 14, 14? Itu adalah karena adanya semacam kayak keinginan atau klaim bahwa Yesus benar-benar keturunan Daud, karena di dalam nama-nama orang-orang Ibrani itu setiap huruf itu punya angka. Namanya gematria. Contoh, siapa? Kiki. K itu ada angkanya. Kalau di abjad itu kan ada urutannya, A B C D E sampai Z. A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3 dan seterusnya. Jadi kalau Kiki itu bisa dihitung, K itu angka nomor berapa, I itu nomor berapa dan seterusnya. Daud, kata Daud di dalam bahasa Ibrani, gematrianya tuh angka 14. Okay. Maka itulah Matius menulis dari Abraham ke Daud 14, Daud ke pembuangan Babel 14, pembuangan Babel ke Yesus 14. Padahal aktualnya 13. Yang terakhir 13. Ketinggalan 1. Oke. Ya. Nah, oke kok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan Pak. Nama dan dari mana ya Pak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Mau tanya ke Kododi atau ke Asep? Atau dua-duanya boleh? Dalam perjalanan kami dakwah kita lebih cenderung menggunakan TikTok. Ya. Saya tahu TikTok itu dalam memblokir sebuah akun itu dia ada kesimbangan nggak? Aja dibikin. Kalau dia nama ada pertanyaan. Ini memblokiran ini dan maka diblokir ketika melakukan begini dalam Islam. Begitu juga agama Islam. Dalam perjalanan kami bisa terima itu belum ada apa-apa, ngomong sudah langsung diblokir. Satu, yang kedua itu yang berarti belum lama ini kita melihat adanya Quran di YouTube. Ya. Ini saya mohon pencerahan dari Mendagri. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kejadian kitab suci umat Islam diinjak-injak, ada yang dibakar, ya, ada yang disobek, mungkin ada yang dibuang ke kloset, bahkan ya, dibuang ke kloset, dikencingi gitu Pak. Itu menurut saya itu adalah perbuatan-perbuatan yang pengecut, sangat-sangat pengecut. Kalau dia berani baca, itulah. Betul. Kenapa dia belum baca, dia udah buang-buang, dia udah injak-injak? Ya. Jadi dia pengecut. Kalau dia berani baca, nah, tetapi kita jangan terlalu jangan terlalu emosional. Ya. Bukan berarti kita tidak mengindahkan hukum ya. Itu sudah pelanggaran hukum. Jadi kita tetap harus melakukan upaya sampai orang itu dihukum. Ya. Kita serahkan pada hukum yang berlaku di negara kita. Tetapi juga begini. Setiap kejadian itu pasti bisa menjadi hikmah atau bisa juga menjadi penyebab yang lain. Contoh begini, ketika dulu kita menonton video atau membaca berita Al-Quran dibakar di Swedia, ingat ya? Ya. Setelah ada kejadian pembakaran itu, pemerintah Qatar mencetak 100.000 Quran dalam terjemahan bahasa Swedia, dikirim ke Swedia. Nah, yang dibakar 1, yang dikirim 100.000. Nah, seperti itulah ya.
Jadi jangan buru-buru kalau ada kejadian yang memfitnah Islam, merugikan Islam, terpancing, istilahnya menjatuhkan Islam. Jangan buru-buru, itu suatu yang keadaan yang sangat menyedihkan, memprihatinkan. Ya oke, kita boleh protes, wajib protes. Kita wajib mencari pelakunya sampai dihukum. Tetapi jangan terlalu sampai kita melanggar batas-batas yang diajarkan di dalam Islam. Bisa jadi kejadian itu malah menjadi jalan untuk orang lain yang melihat, yang mendengar masuk Islam. Jangan buru-buru ya. Jadi kalau ada kejadian kemarin yang Quran diinjak-injak atau segala macam, ya dia berani melakukan itu karena mungkin dia melakukannya di luar negeri. Ya. Tetapi kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti pasti ada hukumannya. Kalau tidak dihukum di dunia, insya Allah dia pasti akan dihukum di akhirat. Kang Asep, coba jawab. Silakan Kang Asep tambahannya. Jadi pertanyaan soal TikTok ya Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesuai dengan temanya ya, kalau saya memang fokusnya di YouTube Pak, tapi juga memang semua platform kan juga ada audiensnya, dan setiap audiens itu mempunyai karakter dan penyikapannya itu beda-beda Pak. Tergantung termasuk TikTok. Kalau TikTok itu kan beda platform dengan YouTube, sensitivitasnya juga beda. Kalau TikTok misal Bapak lagi ngonten live gitu ya sambil ngerokok, itu kena langsung ya. Kalau YouTube belum tentu kena. Jadi memang cara mainnya beda Pak. Regulasinya beda. Kalau menurut saya semua platform itu sebenarnya sama semua. Yang penting ikutin aturan, ikutin termnya gitu ya, aman insya Allah. Terkecuali memang ini ada serangan-serangan dari buzzer Pak. Jadi ada beberapa konten, ini saya bicaranya YouTube ya Pak ya. Tadi saya sudah ceritakan ada 97.000 subscriber itu tumbang 2 hari yang lalu, tumbang. Jadi 97.000 subscriber tumbang Pak. Itu bisa jadi ada beberapa variabel Pak, ada beberapa faktor. Pertama bisa jadi kontennya memang melanggar, konten terorisme, kekerasan, asusila, itu udah otomatis kena semprit sama YouTube. Tapi ada juga request dari pemerintah setempat, negara tertentu, misalkan memang di negara ini dianggapnya kita tahu lah ya, kita pernah upload foto ulama di Facebook langsung hilang gitu ya. Nah bisa juga di YouTube begitu Pak. Jadi itu request dari pemerintah negara tersebut minta ke YouTube bahwa tolong setiap ada konten ini, video ini terhapus begitu. Kalau di YouTube ya. Atau ada serangan dari buzzer Pak. Misal mereka mengerahkan ratusan bahkan ribuan akun untuk meng-report akun kita. Itu bisa. Saya pernah beberapa kali kena serangan itu Pak. Makanya ini pesan untuk para konten kreator ya. Yang penting banyakin interaksi sesama akun yang real Pak. Jangan akun bodong gitu. Jadi sistem akan melihat bahwa ini akun real semua yang interaksi, engagementnya gitu. Kemungkinan di TikTok juga nggak jauh beda Pak. Misal tadi ya tiba-tiba baru ngomong ini ke band atau apa. Tadi 3 faktor tadi bisa jadi ada request. Kita kan nggak tahu ya kemungkinan seperti ada request dari pihak berwenang atau ada serangan dari rezim atau memang sudah ditandai begitu Pak. Gitu sih. Ya tinggal mensiasatinya bagaimana. Ya kalau saya mungkin ya kita kemas dengan secara apik saja Pak. Begitu. Benar ya? Jadi boleh akun jadi akun orang ini sudah bisa ditandai ya oleh negara itu. Orang akun ini. Maksudnya akun siapa? Jadi akun saya nih gitu ya. Saya sudah ditandai oleh negara yang punya TikTok itu bahwa orang ini itu harus ring atau gimana, ada laporan cepat langsung diblokir. Iya itu tadi saya bilang, kan saya tidak bisa memberikan pasti ini karena ditandai atau karena serangan dari buzzer, mungkin dari lawan debatnya atau lawan diskusinya. Mungkin dilihat aja Pak ke belakangnya gitu ya, story-nya bagaimana. Bisa jadi ditandai, bisa jadi banyak yang report kan pernah juga video ya, bukan akunnya, video kita tiba-tiba hilang kan, atau melanggar komunitas itu di-report oleh beberapa akun Pak. Karena dulu saya waktu zaman ini saya buka aja ya,
dulu waktu Facebook itu masih pakai akun cloningan gitu ya. Jadi buka aib ini. Dulu kan KTP kita bikin SIM card itu kan nggak pakai KTP ya. Iya. Nah itu kan nomor itu bisa dibuat akun Facebook banyak. Iya. Nah itu bisa menyerang orang yang ini, bisa kita serang pakai itu Pak. Nah kalau di TikTok saya wallahu alam ya. Kita lihat aja nanti akun baru atau gimana yang nyerang, begitu Pak. Waktu dulu Kang Asep pernah kasih saran juga nih kalau Jack Muslim ya kan. Jadi kita nih misalnya ada di YouTube gitu ya. Iya. Jadi YouTube itu sebagai rumahnya nih. Jadi kita ikutin tuan rumahnya maunya seperti apa ya, kita ikutin regulasi itu ya. Benar ya Kang Asep? Betul. Gitu ya. Iya. Itu tambahan aja sih Pak. Silakan, ada pertanyaan lagi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sincan. Saya YouTuber pemula. Jadi gini, pertanyaan ini untuk Kodondi dan Kang Asep. Jadi kita ini lagi giat-giatnya ngonten kok. Tapi ada kata-kata, kok lu ngonten jual agama sih dengan agama-agama kayak gitu. Nah itu ngedrop lagi nih kita, gimana caranya supaya saya memang ininya tentang agama gitu loh kok. Jadi gimana caranya saya bisa termotivasi lagi dan nggak mau denger itu omongan-omongan yang kayak gitu gimana, tapi nyesek juga dengerin ya kok. Saya disangka jual agama, gimana kok? Mohon pencerahannya Kang Asep dan Pak Dondi. Makasih. Ya memang pasti nyesek denger gitu-gituan ya. Tapi kalau belum siap ya udah jangan buka dulu kalau belum siap. Tidur. Iya dong. Iya Kalau dong. belum siap jangan buka dulu. Iya. Jadi artinya kalau kita sudah berani buka ya kita juga harus siap dengan apapun orang yang katakan pada kita gitu. Iya. Channel gua apalagi kan. Tapi pada dasarnya kan tadi saya menjawab pertanyaan Bang Erik tadi waktu ada Ustaz Abu Didat di sini. Iya. Niat kita pertama kali buka akun apa? Kalau Lillahi. memang sudah lillahi ta'ala ya sudah, kita ngapain ngurusin orang-orang yang berkata sesuatu terhadap kita. Tujuan kita untuk membela agama Allah kok. Gitu. Jadi ngapain dengerin, ngapain dipikirin orang ngomong jelek terhadap kita gitu. Tadi Ustaz Abu Didat juga sudah menjelaskan kenapa kita perlu belajar kristologi. Karena mereka juga belajar Islamologi. Berapa SKS gitu ya? 40 SKS malah. Nah, sekarang berapa sekolah tinggi Islam yang ada kelas kristologinya tuh Pak? Kasih tahu saya. Ada berapa? Nggak ada. Mungkin di Indonesia sekarang baru 1. Oh, Yang ada kebanyakan adalah kelas apa? Kelas usuluddin. Usuluddin hanya perbandingan. Perbandingan nggak berani menunjuk ini benar ini salah, nggak berani. Hanya membandingkan. Tapi kalau kristologi kan itu udah harus bicara mengenai akidah. Akidah Islam begini, akidah Kristen begini. Cara membantahnya bagaimana? Itu bedanya di situ. Nah, jadi berdasarkan niat-niatan kita yang awal, kemudian juga kondisi-kondisi di lapangan, fakta di lapangan, ya sudah, kenapa mesti kita harus takut atau kita harus marah kalau ada orang ngomong yang enggak terhadap kita gitu. Ya. Dan satu lagi, diakui nggak diakui, misionaris-misionaris mereka kan masih aktif di lapangan. Kita nggak pernah tahu mereka sedang mencetak misionaris-misionaris di pedalaman, kita nggak pernah tahu loh. Dan itu efeknya multiplikasi. Satu orang dapat 1, yang 1 ini bisa dapat 2, masing-masing 2 ini bisa dapat 2, udah 4. Udah berapa tuh? 4 tambah 1 udah 5, 5 tambah 1 lagi udah 6. Belum lagi yang setiap 2 ini dapat lagi, kali 2 udah berapa? 8 dan seterusnya. Itu yang menjadi multiplikasi, itu yang bahaya. Jadi kayak MLM, ya kayak MLM benar gitu. Nah, sekarang kalau agama kita digerogoti, ya orang tua kita, saudara kita, adik kita, teman kita, saudara umat Islam pada umumnya digerogoti dalam arti apa? Dicoba ditarik untuk masuk ke dalam agama mereka. Apakah kalau kita peduli terus kita salah? Enggak lah. Kita peduli nggak gitu aja. Kalau kita nggak peduli ya jangan buka akun yang berurusan dengan lintas agama. Mending bikin akun yang kuliner gitu. Mukbang. Nah, tapi kalau kita peduli ya sudah, kita lawan gitu loh. Misionaris itu apa? Kita melawannya bukan berarti kita samperin, kita cari, kita kasih, kita pentung, bukan begitu. Itu semua ada hukumnya. Ya kita pedulinya caranya bagaimana? Kita memberikan ilmu kepada orang-orang Islam yang menonton kajian kita supaya akidah mereka tambah kuat, supaya mereka tidak mudah dimurtadkan, kan itu. Ya, betul. Ya. Tambahan Kang Asep, silakan. Ya. Tadi kalau dari Kodoni kan substansinya, kalau saya sisi konten kreatornya. Jadi
tadi di awal sama seperti Kodon disampaikan bahwa Ngaji Cerdas ini juga berangkat dari komunitas, bukan dari channel YouTube. Jadi bukan channel YouTube dulu baru ada asetnya gitu ya. Tapi komunitas dulu baru ada Ngaji Cerdas. Maka kalau mungkin sekarang nih para jamaah lagi pegang handphone ya, boleh diketik di kolom pencarian YouTube. Ini sambil jawab gitu ya, nanti ada relasinya. Boleh dicek di YouTube di kolom pencarian. Tadi kan kemarin waktu ada musyahadat, Kodoni keganggu kan? Ini ada yang lagi kerja begitu ya kan? Suara apa itu? Tukang. Gerinda. Coba sekarang yang pegang handphone sekarang, cari ketik suara renovasi rumah. Cek view-nya berapa? Cek sekarang. Coba ada yang bisa jawab? Cek. Apa? Renovasi rumah. Iya, suara renovasi rumah. Berapa? Berapa? 2 juta. Views-nya 2 juta. Ada kaitannya. Jadi kalau misalkan tadi dibilang kata Bang Sincan, kok jual agama gitu ya? Boleh cek nanti podcastnya Denny Sumargo dengan Pras Teguh ya di PWK. Salah satu tamunya bilang konten agama tidak ada cuannya. Itu betul. Kenapa? Nggak ada uangnya. Kalau mau ada uangnya tadi bikin konten tadi apa? Suara Gerinda renovasi. Berapa fee-nya? 2 juta. Enak kan kok? Gak usah kita bikin podcast begini kan? Jadi kalau teman-teman mau dari YouTube mau dapat uang, bikin aja kayak begitu. Coba ketik lagi suara hujan atau suara air sungai coba. Coba view-nya berapa? Berapa? 6 juta. Kodondi bikin podcast dari jam berapa? Sore sampai jam 1, 6 jam. Views-nya berapa, Pak? Ya paling 50.000, 100.000. 50.000 beli rokok sebungkus gak cukup. Ya toh? Ya kan? Jadi kalau mau jualan agama itu terpatahkan. Jadi betul kata Kodoni, kalau kita niatnya sudah lurus lillahi ta'ala, jangan. Omongan orang tuh bodo amat. Makanya kalau mau belajar YouTube, saya tanya waktu itu ada teman, ada orang ke saya, Kang Asep mau belajar YouTube dong. Ente mau cari duit dari YouTube atau mau buat apa? Mau edukasi, mau dakwah, mau cari duit, ambil pacul ke sawah. Oh gitu? Ya udah. Kalau mau cari duit real aja. Saya dari pertama konten sampai sekarang itu kamera belum ganti. Karena kenapa? Saya bilang kalau belum rusak saya nggak bakalan ganti. Dan salah satu kameranya itu adalah beli dari seorang konten kreator dari Tasikmalaya yang dia nyerah jadi konten kreator. Dia sudah beli mic, dia udah beli kamera, bro. Saya kan daripada beli baru agak mahal gitu ya, beli second aja. Cari orang-orang yang udah lemah jadi konten kreator, dia udah pusing mau bikin apa kan gitu. Jadi luruskan niat. Kalau mau cari uang, kerja atau usaha. Jadi kalau ada orang nyinyir gitu ya, kalau bahasanya anak-anak sekarang, biarin aja. Orang namanya dakwah ya pasti ada begitu. Dan itu udah makanan sehari-harinya kita, apalagi Kodondi ya bang. Berarti banyak ya yang nyinyir di komennya Ngaji Cerdas ya? Banyak, apalagi kontennya Cici Yasin, Kododi, sama Bang Kiki. Banyak yang nyinyir. Gue dipanggil apa? Ya. Jumardi. Nah, kalau misalnya ada yang nyinyir gitu, jadi drop gak sih Kang Asep? Enggak, justru saya ada pernah beberapa post ya di Ngaji Cerdas itu, termasuk Adam Fatih, Ko Haji Selu, terus Andreho, beberapa lah ya. Saya bilang, Kang, minta evaluasinya dong. Saya bagaimana? Saya bilang, evaluasi dari saya, antum yang penting kuat mental aja. Terus masukannya gimana? Antum baca aja komentar-komentar. Saya bilang gitu aja. Gitu aja. Justru untuk menguatkan, banyak masukan. Enggak apa-apa, itu justru untuk kita lebih baik gitu. Oh iya. Jadi kalau ada orang nyinyir kita lebih semangat gitu ya. Iya, semangat. Kita patahkan nyinyiran dia gitu ya. Berarti dakwah kita tuh ngena ya. Oh, oke. Silakan berikutnya. Nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revaldi dari Sahabat Quran Tauhid. Ya, silakan. Saya mau nanya buat Kodondi sama Kang Asep. Ya. Waktu itu kan pas saya sekitar SD kelas 4 atau 5, itu saya pulang kampung ke Jogja bareng oma opa saya sama nenek saya. Waktu itu oma opa saya ngajak saya tuh, bilangnya ke nenek saya tuh pengen diajak ke rumah om saya. Terus tiba-tiba, oh ya mohon maaf, di sini kan oma opanya tuh
orang non Islam. Non-Muslim. Iya, non Muslim. Karena diajak tuh tiba-tiba kok ke gereja. Itu waktu Natalan tuh. Nah, di situ kan anak masih bocah ya, nggak tahu apa-apa, diajak masuk ke gereja, terus diajak Natalan gitu. Itu hukumnya apa ya? Apalagi anak kan masih bocil kelas 4-5 SD gitu lah. Ya itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi pertanyaannya apa? Waktu kelas 4 SD masuk ke gereja jadi musyrik apa enggak sebenarnya gitu. Oh, 4 SD. Ya. Udah akil balik belum? Hukumnya apa ikut? Hukumnya apa kata ikut Hukumnya Natalan? apa ikut Natalan? Udah akil balik belum waktu kelas 4 SD itu? Belum. Ya kalau belum kan belum terkena hukum. Belum terkena hukum. Karena masih kecil itu. Iya, belum akil balik kan. Ya udah. Jadi itu ada dalilnya yang apa? Maksudnya udah tahu belum akil balik, apa nanya gitu. Maksudnya hukum itu diterapkan ketika orang itu sudah akil balik. Ya. Akil balik itu artinya sudah mengetahui salah dan benar. Gitu. namanya juga anak soleh kok, takut dia musyrik gitu. Insya Allah enggak. Enggak ya? 45 dia kan belum akil balik kan. Ya. Oke. Jadi yang ada dalilnya yang setiap anak yang lahir itu terakhir sebagai muslim, benar gitu ya Pak? Iya. Silakan Kang Asep boleh tambahkan. Iya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan anak-anak kalau belum sholat di bawah 7 tahun itu jangan dipukul. Dikasih teladan aja, kita sholat, biar aja diperlihatkan bahwa kita sholat. Ya. Nah, kalau dia sudah tadi akil balik, baru dipecut kakinya. Artinya zaman itu transaksi aja muamalah itu sebenarnya anak-anak tuh nggak boleh kalau belum akil balik. Karena Rasul itu udah berdagang dan sebagainya itu ketika udah akil balik. Jadi kalau tadi pertanyaan boleh nggak ketika masih 4 SD gitu ya, ya berarti belum dihitung syariatnya itu belum di apa namanya hukumnya itu belum dihitung. Ya. Betul kata Pak Doni. Ada lagi silakan. Ada. Nama dan dari mana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wibisono dari Jakarta di Geraha Mualaf juga. Ya. Mau nanya sama Kodondi sama Kang Asep. Silakan. Ya, jadi hari-hari gini ya, kan sudah mulai banyak orang yang mendiskusikan agama. Terus kerana debat juga ya. Nah, kita nggak pungkiri banyak nih yang mungkin memelesetkan ya kan, atau bahkan menghujat, memelintirkan ayat. Nah, hal ini berdampak kepada orang-orang yang berdiskusi, mungkin efeknya negatif gitu ya, apalagi yang mendengarkan, apalagi yang masih awam gitu ya. Nah, yang masih awam ini ketika mereka mendengar menghujat ini kan ada kesel gitu ya. Ya salah satunya itu. Sebetulnya nanyanya cuma minta saran aja. Minta saran nasihat untuk kepada pendiskusi, debater ataupun yang menyaksikan ya, bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Terima kasih Kodondi dan Kang Asep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kodondi. Ya, seperti tadi yang saya katakan, ketika kita belum siap buka akun lintas agama, kalau belum siap dicaci sama orang lain, ya jangan buka akun dulu. Sama juga dengan masalah debat. Kita kalau belum siap, kita dengan emosi kita, belum stabil emosi kita, ya jangan berdebat dulu. Ya, artinya kalau kita mau berdebat, kita harus tahu yang kita kuasai apa sih? Ya harus kuasai materinya dulu. Kalau kita tidak menguasai materi, akhirnya kita malah mengedepankan emosi. Itu yang salah. Ya, kalau kita masih mengedepankan emosi dan menguasai materi, jangan debat dulu mendingan. Itu berbahaya. Karena apa? Kita berdebat itu mewakili agama kita loh. Selain mewakili diri kita sendiri, mewakili kelompok kita atau organisasi kita, juga mewakili agama kita. Nah, kalau kita belum bisa menguasai emosi, terus kita sampai akhirnya di luar batas, ya, mencaci pribadi, bahkan sampai mencaci sesembahan mereka, itu kita sudah melanggar aturan agama kita sendiri. Itu yang jangan. Yang paling penting adalah kuasai materinya dulu dan cari bukti-buktinya, cari literasinya. Karena orang debat itu kan namanya pembuktian. Betul nggak? Orang debat kita kan mau membuktikan apa yang kita katakan itu betul sesuai dengan bukti. Kalau orang nggak punya bukti, debat terus dia membuktikannya apa? Nah, jadi jangan sampailah kita mempermalukan agama kita sendiri.
Lebih baik kita menjadi penonton dulu, lebih baik kita belajar dulu, kuasain dulu emosi kita, udah punya bukti, udah menguasai materi, baru maju debat. Ya. Bentar, dari Kang Asep silakan. Ya, kalau saya lagi-lagi dari sisi konten kreatornya ya. Jadi setiap teman-teman atau jamaah ya, kalau mau bikin YouTube itu kan pasti ada kategorinya kan, edukasi, musik, entertainment sebagainya gitu ya. Yaitu artinya YouTube tuh ngasih tahu kamu itu mau bikin konten apa. Berarti kan kalau misalkan kalau kayak saya dan Pak Doni berarti kan konten edukasi. Ya udah berarti kategori kita adalah konten edukasi. Ya udah tujuan kita apa? Tujuan kita memberikan edukasi. Kalau tujuannya memberikan lintas debat agama dan sebagainya, ya saya sepakat dengan Pak Dodi. Persiapkan diri kita untuk bisa bertempur di situ. Begitu. Di Al-Baqarah juga ada ayatnya ya, Pak ya, yang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Benar gitu ya, Pak. Bawalah bukti-buktimu jika kamu orang yang benar gitu ya, Pak. Betul. Silakan, ada pertanyaan lagi? Nama dan dari mana ya, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi dari Pondok Pesantren Sahabat Quran. Saya bertanya, saya tertarik untuk menjadi seorang konten kreator. Menurut saya, sosial media adalah jalan dakwah yang paling efektif untuk era ini. Ada nggak sih tips-tipsnya dari Ustadz Asep dan Kodondi untuk saya yang ingin memulai langkah ini? Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, nama siapa tadi? Mas, namanya siapa tadi, Mas? Mahdi. Umur berapa nih? Umurnya berapa, Mas? 16 tahun. 16 tahun. Kalau 17-an jangan keluar rumah ya. Takutnya dijadiin tiang bendera. Canggung bener. Nah, kalau dia nanya soal itu tadi kan tips untuk memulai. Asep aja menjawab. Silakan, Asep. Tadi tipsnya ya? Iya, tips memulai sosial media. Sosial media adalah dakwah yang paling efektif dalam sosial media. Ya, sekarang gini, kalau kita mau ngadain kajian offline gitu ya, ngumpulin 1000 orang. Ya. Panitianya riwa ya. Benar. Kayak ini aja Geraha Mualaf Jakarta luar biasa. Betul. Tapi ketika kita bikin konten atau Kodoni misalkan lagi debat sama pendeta gitu ya, itu yang nonton bisa ratusan ribu tanpa menyewa tempat yang segitu luas ya. Artinya bisa nyampe kemana-mana dakwahnya Pak Dodi atau dakwahnya teman-teman yang melalui sosial media. Betul. Bahkan kemarin saya dikirimin sama teman di grup itu ketika yang konten itu kok, yang Pak Dodi nanya ada C5, C6, C7 gitu ya, C5. Itu dikirimin saya di grup. Wah, ini konten saya, ngirim ke saya gitu ya. Artinya sudah muter kemana-mana. Nah, memang dakwah di sosial media itu sekarang dakwah yang paling efektif. Kemarin saya ketemu dengan Ustadz Nababan. Beliau bercerita bagaimana awal mula beliau diundang ke 5 benua. Ternyata Pak Dodi, beliau awal mulanya dari YouTube. Direkam, direcord, jadi CD. Lalu ada orang yang filenya diambil, diupload di YouTube. Ada running text-nya, nomornya Ustadz Nababan. Dihubungin lah, diminta ngisi di Australia, di Jerman, di mana-mana. Dari mana? Berarti kan dari YouTube ya. Nah, insya Allah itu dakwah yang paling efektif. Tadi tipsnya seperti apa? Tadi pertama istiqomah, luruskan niat dulu, istiqomah, konsisten ya, jangan menyerah, udah itu aja. Nanti kalau mau detailnya lagi lebih panjang bisa. Ya, betul. Oke. Itu sama seperti waktu Logic Muslim pertama kali podcast sama Kodondi. Tipsnya apa? Ngembangin YouTube. Istiqomah. Udah gitu doang. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum Kodondi. Nama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka sarungnya. Assalamualaikum. Kododi izin, dia pengen duduk dekat Kododi, boleh? Enggak boleh. Awas sarung lepas. Mau kasih kajian juga kayak ini. Siapa yang mau bertanya ke dia gitu? Iya. Gimana? Jadi gini, nonton ini MotoGP ini kan.
Jadi gini Kak Nandi. Cocok jadi MC. Nama saya Alan dari Santri Sahabat Quran. Alhamdulillah. Saya mau bertanya nih tentang, saya tuh pernah mendengar tentang yang namanya tuh Injil Barnabas. Jadi Kak Nandi. Jadi ketika saya membaca yang terkait tentang sejarahnya itu, ada hal-hal yang menarik yang menurut saya tuh dari Injil Barnabas tersebut gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Injil Barnabas tersebut masih ada hingga saat ini? Dan yang kedua, apa sih yang membedakan Injil Barnabas tersebut dengan Injil pada umumnya? Nah, satu lagi Kak Nandi. Oh, borongan. Pada sekitar abad kelima itu tuh Kristen terpecah belah menjadi dua Kak Nandi, antara Ortodoks dan Katolik. Apa sih yang membuat perpecahan tersebut Kak Nandi? Terima kasih. Berapa? Sekitar abad kelima nggak salah. Iya. Terima kasih. Katolik Ortodok pecahnya bukan di abad kelima, di abad ke-11 tahun 1054. Gue jawab dulu yang pertama kedua ya. Jadi perpecahannya itu karena ada satu tentang manajemen gereja, pemimpin gereja. Kodoni maaf, mic-nya agak. Yang kedua, kayaknya udah kenceng sudah kenceng. Nggak kenceng? Enggak. Oke, yang kedua itu mengenai masalah akidah. Katolik mempercayai bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Kalau Ortodok mempercayai Roh Kudus berasal hanya dari Bapa saja. Itu yang paling penting, ya. Itu yang menjadi pemicu perpecahan mereka. Katolik nanti akhirnya membawai gereja-gereja Latin, Ortodok membawai gereja-gereja Timur, ya. Itu di 1054. Terus yang pertama tadi mengenai Injil Barnabas. Jangan sebut Injil, sebutnya Gospel aja. Okay. Yang disebut Gospel Barnabas itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu Epistle of Barnabas, itu ditulis kira-kira abad kedua Masehi. Yang kedua namanya Acts of Barnabas, itu ditulis abad kelima Masehi. Yang ketiga baru disebut Gospel of Barnabas. Gospel of Barnabas dipercaya, disalin dan diterjemahkan di abad ke-16. Masih bedanya jauh banget tuh ya. Abad kedua, abad kelima, abad ke-16. Nah, yang umat muslim biasanya penasaran atau sering dibahas mengenai Gospel Barnabas ini yang ketiga nih, yang di abad ke-16 nih. Yang di abad ke-16 ini diterjemahkan atau ditulis dalam 2 bahasa, yang satu Spanyol, yang satu Itali, ya. Tapi ini terjemahan ya. Nah, saya sebagai apologet muslim, saya menghimbau teman-teman muslim nggak usah ngomongin Gospel of Barnabas, nggak perlu ya. Karena apa? Dari penelitian ternyata Gospel of Barnabas itu ditengarai, ditulis oleh orang Islam. Pertama itu. Yang kedua, di dalam Gospel of Barnabas itu ada yang bertentangan dengan akidah Islam. Sekarang kalau di Islam atau di Quran yang disebut dengan Al-Masih siapa? Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Di Gospel of Barnabas itu yang jadi Al-Masih Nabi Muhammad SAW. Salah apa benar? Salah. Nah, kan udah tahu salah, udah jangan diterusin. Jangan penasaran sama Gospel of Barnabas. Makanya itu saya nggak pernah bahas Gospel of Barnabas. Dan setelah diteliti juga, mau Epics of Barnabas, mau Acts of Barnabas atau mau Gospel of Barnabas, itu rata-rata ahistoris. Ahistoris itu artinya tidak sesuai dengan histori atau adat budaya orang-orang Yahudi pada zaman dulu, gitu ya. Kejadian, tempat, dan hal-hal yang gaya bahasa yang mereka pakai itu tidak sesuai dengan apa yang mereka tulis gitu, dengan bangsa Yahudi. Gitu ya jawabannya. Ya. Jadi sebentar. Jadi sebenarnya Mas Arlan ya. Mas Arlan ini nanya karena banyak narasi liar di luar ya bahwa Gospel of Barnabas ini menceritakan tentang Yesus yang sebenarnya gitu kan? Iya. Gitu kan? Gitu. Jadi memang banyak narasi-narasi di luar yang liar gitu bahwa Gospel of Barnabas ini menceritakan Yesus yang sebenarnya, makanya nggak pernah dikeluarkan sama orang-orang Kristiani gitu. Jadi itu salah ya Pak ya? Jadi yang benar itu yang tadi narasinya Kodoni gitu ya. Ya, terima kasih ya Arlan.
Silakan ada pertanyaan lain. Kasih Kang Nadi. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin untuk Di kamu yang tadi ya? Iya, saya udah konsisten kok. Insya Allah saya kuat. Oke. Cepat banget, baru berapa menit udah langsung konsisten. Jadi malah pertanyaan saya, gimana caranya biar konten kita itu misalnya orang searching nih, ceret langsung ketemu gitu. Terus gimana juga buat caranya kita biar naikin view. Jangan Kodondi doang yang 1 juta, kita juga pengen 1 juta gitu loh. Gimana caranya kok? Atau Kang Asep bisa menjelaskan? Terima kasih. Panjang ini nggak apa-apa. Satu pertanyaan terakhir. Jadi sebelum saya jelasin, biar saya nggak ngarang-ngarang, dan ini saya by experience ya. Jadi misalkan teman-teman, kok caranya Kang Asep nggak sama cara yang lain? Beda perlakuan, beda prakteknya, beda gurunya, beda ilmunya. Sekarang sebelum saya jelasin, yang pegang handphone sekarang, yang ada koneksi internet, udah pegang? Cek lagi di kolom pencarian YouTube. Udah? Siapa udah semua? Ya. Ketik kata mu'alaf, L-nya 1. Ketik kata mu'alaf. Ketik kata mu'alaf, L-nya 1. Kira-kira yang muncul di atas channelnya siapa, videonya siapa? Hah? Siapa? Ngaji cerdas. Ngaji cerdas. Di urutan berapa? Urutan 1. Ada lagi, takutnya nanti beliau boleh jawab, takutnya settingan. Siapa lagi? Siapa yang udah diperlihatkan coba? Mu'alaf, L-nya 1. Ngaji cerdas. Ngaji cerdas. Ngaji cerdas juga. Urutan berapa? 1. Yang pertama. Oke, sekarang saya lanjut dengan pertanyaannya Bang Sinca. Bagaimana channel kita atau video kita ditemukan di YouTube? Ya. Gitu ya. Sebenarnya kalau SEO di Google itu penting kita naruh keyword gitu ya. Bisa nyari toko bangunan di Depok, munculnya tokonya Bang Kiki gitu ya, promosi gratis. Kemurahan rezeki, jangan lupa kemurahan rezeki gitu ya. Terus itu penting kalau SEO di Google ya, di blog gitu ya. Tapi kalau di YouTube sebenarnya keyword kayak tadi saya minta, tolong cariin kata mu'alaf dan sebagainya. Trafficnya itu di bawah 30%. Terkecuali videonya atau kontennya itu konten tutorial. Cara menggergaji itu banyak yang nyari gitu ya. Tapi siapa yang mau nyari kata mu'alaf? Siapa yang nyari kata yang lain, kecuali memang dia dapat informasi lalu dia lagi nyari-nyari. Makanya persentasenya di bawah 30% trafficnya. Yang paling tinggi itu dari mana? Dari rekomendasi. Saya tadi siang ngasih tahu ke Bang Tono. Saya bilang channel kita ini bisa jadi channelnya Logic Muslim, Kodonitan atau yang lain gitu ya. Direkomendasikan oleh channel-channel besar. Misal ada Deddy Kobuser, ada Deddy Sumargo, sedang bahas tentang mu'alaf juga nih. Tiba-tiba kan kadang kita kalau nonton YouTube di samping atau di bawahnya direkomendasikan ya. Kalau sudah direkomendasikan, itu tidak terbendung channel kita, akan terus-terusan ditonton sama orang lain. Caranya kenapa? Caranya pertama, ini tipsnya ya. Pertama, ini kalau yang everlasting ya. Konten yang everlasting itu konten ditonton sepanjang masa. Jadi ada 2 jenis konten. Konten yang sepanjang masa yang tidak akan pernah berhenti. Cara wudhu, tadi ya tentang diskusi tentang agama kalau ya itu akan ditonton terus bulan puasa bulan Rajab dan sebagainya. Tapi kalau konten ombak itu konten yang naiknya cepat, jatuhnya cepat juga. Bisa tentang pemilu. Kalau capek tapi kalau lagi naiknya cepat banget. Elia itu cepat banget ya. Nah, itu kalau mau dibahas turunnya juga cepat. Turunnya juga cepat. Turunnya juga cepat. Nah, itu konten everlasting dan ombak ya. Pertama tipsnya nih, ini salah satu yang sering saya kasih tahu ke teman-teman, silakan nih gratis. 3 detik pertama orang itu buka YouTube kan, itu akan menentukan ngeklik apa enggak video kita. Nah, pertama kira-kira kalau orang mau ngeklik tuh gara-gara apanya? Judul, kedua thumbnail, udah kan? Kalau saya agak panjang judul-judulnya, tapi kalau Kododi 3 penita PS bola, banyak yang nonton juga kan? Perlakuannya beda-beda memang. Ada juga yang cuma Diwan makan bakso nonton 20 juta. Kok aneh sih? Saya bilang kan tadi beda perlakuan. Ada juga orang yang cuma konten
cuman setiap hari Sabtu, tapi nonton jutaan. Berarti penontonnya sudah loyal, sudah banyak interaksi, ditunggu-tunggu. Pokoknya dia jam 12 hari Sabtu pasti upload. Nah itu udah ngunci lah di otaknya, pasti nonton. Pertama, buatlah konten yang penasaran. Kalau kita masih channel yang masih piik ya, masih bayi gitu ya, kan kita berjuang sama ratusan channel lain. Orang kan mau pengen apa sih itu, gitu ya. Makanya kita harus bisa memahami audiens kita. Kedua, warna-warna thumbnail itu yang mencolok. Kita bisa lihat Deddy Kobuser, Deddy Sumargo. Itu kalau orang desain lihat itu maksudnya kan melawan tuh warna merah lah yang mencolok ya. Pernah nggak jalan-jalan, maksudnya di pinggir jalan ada pecel ayam? Iya, lihat nggak kenapa dia warnanya hijau stabilo warna merah? Tahu nggak kenapa? Biar mencolok. Biar mencolok dan menarik perhatian. Eye catching. Nah gitu. Jadi bikin thumbnail itu jangan bagus menurut kita. Makanya kalau punya tim, minta pendapatnya, ini bagus ya, ini bagus ya. Gitu. Jadi jangan disupervisi oleh kita sendiri, minta disupervisi sama yang lain. Bagus nggak? Karena bagus menurut kita belum tentu bagus menurut audiens kita. Nah kalau sudah diklik ya, ada satu lagi yang saya lupa. Jadi ada YouTuber luar negeri namanya, mungkin anak-anak kita tahu ya, namanya Mr. Beast. Tahu ya? Mr. Beast bilang salah satu hal yang paling penting gitu ya. Tapi ini nggak praktik Kodoni, tapi view-nya juga banyak. Itu hook, tahu hook nggak? Cuplikan, review. Kata Mr. Beast itu paling penting. Makanya saya kalau ngedit video itu yang paling lama adalah mencari hooknya. Banyak ketika debat yang di Jogja itu bang, yang HTD itu dapat punchline-nya lah ya. Itu pas banget tuh. Nah makanya view-nya naik di situ. Saya memperhatikan dari Mr. Beast itu. Nah ketika sudah diklik terus muncul cuplikan, orang kan nonton di menit berapa ya gitu ya. Akhirnya dia lompat. Kalau dia lompat langsung ke yang menit 30 gitu ya, kan merasa ada yang hilang. Akhirnya ditonton sampai selesai. Kalau ditonton sampai selesai, video kita direkomendasikan. Jadi bagus menurut YouTube itu bukan kualitas videonya, bukan siapa yang ngisi, bukan. Catat baik-baik ya. Bagus menurut YouTube adalah watch time-nya. Jadi berapa lama video kita ditonton. Kalau berapa lama video kita ditonton, berarti bagi YouTube itu kan kapitalis. Yang penting menguntungkan bagi saya. Kalau video kita ditonton lama, YouTube akan melelang iklannya sebanyak mungkin. Bahkan terserah kita mau iklannya naruh berapa biji gitu ya. Nah kalau iklannya banyak, YouTube pendapatannya banyak nggak kira-kira? Banyak. Dibagi 2 sama Bang Kiki kan gitu. Gitu ya. Ya kan logik kan gitu ya. Jadi pertama judul, thumbnail yang menarik. Kedua, cari hooknya. Ketika hooknya sudah dapat, jangan lupa judul sudah menarik, thumbnail sudah menarik, hooknya sudah menarik. Jangan sampai tidak sesuai ekspektasi. Kalau tidak sesuai ekspektasi, video kita hanya ditonton di bawah 3 menit, maka YouTube melihat konten kita adalah konten busuk. Konten busuk itu, ini konten gak laku, ngapain gue rekomendasikan, gitulah bahasanya lah ya. Begitu. Yang terakhir adalah jangan jadi channel campur aduk yang saya bilang ya. Jadi channel TV dan channel YouTube itu berbeda. Jadi kalau channelnya tentang channel dakwah ya dakwah aja. Kalau channelnya tentang mukbang aja. Kalau channelnya tentang review ya review aja. Jangan dicampur adukan. Gitu. Barangkali itu ya. Mungkin kalau teman-teman yang mau belajar, mau sharing-sharing, bisa main-main ke Cibinong. Insya Allah mungkin difasilitasi oleh channel gue campur aduk nggak? Masih satu kategori. Logic Muslim campur aduk nggak? Campur aduk. Masih ada kayaknya gitu. Karena ada tali kasih gitu sama nenek-nenek gitu. Itu kan dari awalnya kita masih mencari gitu. Masih mencari. Ya silakan Pak Dondi. Apa? Tadi katanya kayaknya ada yang mau ditambahkan. Enggak, gue tadi cuma nanya kalau menurut Asep channel gue campur aduk nggak? Oke. Dari ini ya, dari perspektif orang lain. Ya, satu aja sedikit lagi supaya ini. Ada saran dari saya, misalkan sudah nggak tahan, saya pengen ada pembahasan lain nih. Ternyata dibikin juga, karena saya ada beberapa lihat Pak Doni ada program dulu Om Bob gitu apa? Ini Bob apa? Bible. Oh iya, nah itu. Misalkan ini sayang ini daripada saya buang karena untuk mempertahankan kategori, itu bisa dibikin membership. Itu bisa, jadi tidak merusak algoritma insya Allah. Nah, kalau video yang sudah lama kita tayangkan,
itu kalau kita upload ulang itu nggak melanggar aturan YouTube? Jadi jadi YouTube itu ada namanya fair use. Oh. Jadi kayak teman-teman yang bikin video alur cerita gitu ya, ngupload, re-upload, tapi mereka memang rawan ya. Nah, kalau metadatanya, file master yang kita miliki itu aman-aman saja. Saya pernah beberapa kali, jadi saya kan bikin video part 1, part 2 gitu ya. Fullnya nggak saya upload, terus file masternya hilang, nggak ada. Ya saya download aja, terus saya upload lagi karena yang pertama ngupload itu channel saya, jadi insya Allah aman-aman aja. Nah, terus gini, kalau istilahnya tipsnya yang bagus, kalau video tuh durasinya berapa menit? Oke. Jadi pada waktu pandemi, jadi nanya betul. Jadi waktu pada pandemi itu saya diundang 100 konten kreator Indonesia. Jadi 100 konten kreator Indonesia diundang oleh YouTube Indonesia itu via Zoom. Salah satunya alhamdulillah Ngaji Cerdas. Salah satu pembicaranya adalah video berapa menit sih yang paling bagus gitu ya. Kata mereka itu 15 menit. Makanya cek aja kayak Mr. Beast segala macam, nggak jauh dari situ kan, 15 menit dan sebagainya. Nah, ya sudah kita coba. Makanya waktu saya wawancara yang kedua, model kedua itu cuma 15 menit. Alhamdulillah 1,5 juta views-nya. Cuma kan saya penasaran bisa nggak sih durasinya saya perpanjang? Kan kita boleh ya beristihad sendiri. Iya, iya. Ya, yang penting kan tidak melanggar. Akhirnya saya coba nih 40 menit ceritanya. Karena saya mau coba premiere. Nah, saya coba, ternyata penontonnya banyak juga. Lah nggak ada salahnya kok. Nah, akhirnya saya bikinlah 1 jam 10 menit, 1 jam 20 menit. Ternyata masih panjang, masih bisa gitu loh. Yang penting penontonnya nggak bosen gitu. Kalau video gue 4 jam gimana tuh? Nah, tergantung kalau fans berat itu ditonton bahkan kurang kayaknya. Memang gini ya, ada penonton-penonton yang militan, ya. Ada penonton-penonton yang hanya sambil lalu gitu. Ya. Kalau memang dia mau cari ilmu, video 4 jam tungguin ditonton sampai selesai. Betul. Itu katanya penonton-penonton gabut katanya. Makanya satu lagi tips ya, daripada teman-teman kalau mau investasi, mau jadi content creator, investasi awal itu bukan kamera, tapi mic. Saya sarankan ke teman-teman mic ya. Saya kamera misalkan harga cuma 5 juta. Itu audio mic itu bisa harga 4 juta. Kenapa tadi kok? Orang bisa sambil masak, bisa sambil nyetir, tapi audionya bagus. Nah, saran saya teman-teman nih yang mau mengawali di dunia dakwah di sosmed, itu modal mic aja dulu. Sekarang mic itu udah murah kok. Udah banyak yang canggih-canggih lah. Ini kayak Kodon ini keren ya. Oh, iya. Kecil gitu ya. Begitu. Oke. Ya, sudah. Ada santunan? Silakan Amir Panitia, ada acara lain? Oke, tutup dulu. Makasih. Oh, ini kafalah ya? Wih, banyak amat buat gua. Banyak banget. Santri Quran. Oh, santri Quran. Ya. Oke, nanti akan ditutup dengan santri minta doanya acara ini. Oh iya. Alhamdulillah acara ini semuanya berjalan dengan baik dan selesai. Alhamdulillah. Selaku ketua panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan dalam penyajian segala macam masih kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk para undangan yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Tri untuk membagikan apa nih? Santunan. Uang jajan kali ya buat santri. Ya, baik. Sebelum kita tutup, sesudah kita tutup, kita akan sama-sama mendapatkan hadiah dari panitia, mobil khusus buat santri-santri yang ada di jaring sahabat Quran, sahabat Quran dan Taufik. Tapi sebelum itu, mari kita tutup bersama-sama kegiatan pada saat ini dengan memohon kepada Allah agar acara kita Allah berkahi. Amin. Mudah-mudahan acara kita mendatangkan kebaikan dan
kebaikan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan acara ini akan terus berlanjut di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan banyak nasihat yang bisa kita berikan kepada yang mendengarkan ataupun yang tidak bisa hadir pada saat ini. Amin. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah, insya Allah hati-hati, pikiran-pikiran yang kurang lurus diluruskan oleh Allah. Amin. Hati-hati dan pikiran yang agak mengganjal Allah lapangkan, Allah ikhlaskan, Allah berikan kesabaran sehingga yang tadinya kita rencanakan, kita laksanakan dan kemudian kita bentuk itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bicara wabil khusus buat para panitia, wabil khusus buat Saiful tempat, wabil khusus buat anak-anak santri-santri Quran, wabil khusus buat peserta acara ini, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buat sahabat-sahabat wa'alaf yang masih keluarganya belum muslim, yang masih keluarganya kafir, yang masih keluarganya jauh dari Islam, kita berikan surat Al-Fatihah agar di Ramadan ini Allah kasih hidayah yang kuat. Di Ramadan ini dikasih hidayah yang banyak sehingga Ramadan ini dibukakan hati dan pikiran untuk masuk Islam. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sekali lagi kita ikhlas buat keluarga besar YPM, buat keluarga besar Mualaf, buat keluarga besar kreator Muslim, agar diberikan keikhlasan, kesabaran dalam berdakwah. Amin. Di Mualaf diberikan keikhlasan, dijaga hati dan pikirannya agar tetap lurus karena Allah, lurus bukan karena dunia, lurus bukan karena yang lain tapi karena Allah. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya Rabbana warhamna kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang menciptakan kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri. Amin. 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 Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal hazan. Amin. Wa a'udzu bika min al-'ajzi wal kasal. Amin. Wa a'udzu bika min al-jubni wal bukhl. Amin. Wa a'udzu bika min khalaqati ad-dunya wa akhirati. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami. Amin. Dapat penyakit dari hati. Ya Allah, ampunkan dosa. Amin. Dari hati dan pikiran kami ada pikiran-pikiran jauh mendapatkan ridho dari Ya Allah. Amin. Kami mendapatkan ridho dari Amin. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan. Amin. Allahumma inni a'udzubika min al-kufri wal faqr. Amin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, bimbinglah kami terhadap hati dan pikiran. Amin. Ya Allah jagalah hati pikiran keluarga kami. Amin. Serta berada di agama-Mu. Amin. Serta berada di Islam ya Rahman ya Rahim. Amin. Allahumma innaka ta'lamu anna Amin. Istiqamah ala mahabbati wa nahnu ala ta'at. Amin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.